Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Oke, sebelum memasuki ke pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Anggara, Bima, Cinta, Dinda, Flora, Gibran, Haikal, Olin, Kinara, Rizky, Ulan, Windy, Syara, dan Zahra. Oke, hadir semua yang anak-anak. Oke, Ibu ada ice breaking untuk menanyakan kabar Ananda semuanya. Apabila Ibu bilang kelas 6, Ananda jawab siap. Apabila Ibu nanya kelas 6 apa kabar, Ananda jawab baik. Apabila Ibu nanya siapkah kalian untuk belajar, Ananda jawab siap. Ketika Ibu bilang semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswa kelas 6 semuanya, Ananda jawab hebat. Oke, kita coba mulai ya. 1, 2, 3. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan saksama, kelas 6 semuanya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kita akan mengulangi materi minggu lalu yang sempat kepotong oleh rapat guru, yaitu tentang belajar di era literasi digital. Nah, sebelum itu Ibu ingin menanyakan, menggunakan apa sih belajar di era literasi digital itu? Boleh disebutkan? Ya, boleh acung tangan ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Boleh Anggara disebutkan? Ya, benar sekali, Li. Belajar di era literasi digital menggunakan komputer, video edukasi, gadget, laptop, aplikasi terbaru. Nah, benar sekali Anggara, terima kasih. Belajar di era literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut mencakup tentang komunikasi, menggunakan teknologi, mencari informasi seperti itu. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan dalam menggunakan teknologi tersebut. Ada sebuah kisah. Nah, Ibu akan memberi salah satu kisah kepada Ananda semuanya agar berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. Ibu akan bercerita ya, dengarkan, nanti Ibu akan bertanya dalam kisah tersebut. Oke. Ada seorang anak, ia bernama Andi. Andi sangat suka bermain game. Kemudian ia berkenalan dengan orang di aplikasi game tersebut. Nah, di saat bermain game tersebut, Andi berkenalan dengan orang yang Andi merasa baik karena Andi diiming-imingkan hadiah. Kemudian agar komunikasi berjalan lancar, orang baru tersebut meminta nomor telepon kepada Andi. Andi pun dengan sangat suka memberikannya karena diiming-imingkan hadiah seperti itu. Kemudian setelah beberapa minggu kemudian, Andi pun mulai risih karena Andi mendapatkan pesan dari orang baru tersebut. Tetapi pesan itu seperti memberikan hadiah menarik dengan syarat mengirimkan uang terlebih dahulu. Dengan sendirinya Andi mengirimkan uang kepada orang baru tersebut. Nah, di saat uangnya dikirim, hadiahnya tidak datang karena Andi baru sadar kalau Andi ditipu. Nah, pelajaran yang dapat diambil adalah boleh Cinta disebutkan? Kalau ya, boleh, oke. Ya, benar sekali Cinta. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah kita tidak boleh memberikan informasi pribadi kita terhadap orang lain, baik secara online, secara offline, karena itu sangat berbahaya. Kelihatannya sudah pada ngantuk nih. Oke, mari kita melakukan tepuk semangat yang biasa kita lakukan.
Ibu juga mengikuti ya, jadi kita melakukannya secara bersamaan. Dihitung dari 1, 2, 3, oke? 1, 2, 3. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Na. Aha, aha. Semangat. Yeay. Gimana? Sudah pada segar belum? Oke, jadi kita lanjutkan ya ke materi kita. Belajar di era literasi digital. Kita tidak boleh membagikan informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, bahkan akun sosial media seperti itu, karena itu membuat kita rugi. Keterampilan literasi digital itu banyak mencangkup keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknik dasar itu mencangkup tentang penggunaan perangkat, mampu memahami atau menggunakan perangkat seperti gadget, komputer. Yang kedua tentang penggunaan web, mampu menjelajahi web untuk mencari informasi di berbagai sumber menggunakan perangkat. Yang kedua mencangkup tentang keterampilan informasi. Kita atau semuanya mampu membedakan informasi yang fakta maupun yang opini di media sosial. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Ini adalah yang sangat penting, tetapi bukan bermaksud yang lainnya itu tidak penting seperti itu. Yang sangat penting adalah keterampilan komunikasi. Komunikasi di digital. Komunikasi itu kan tepatnya interaksi seperti itu. Nah, kita harus menjaga etika atau attitude kita dalam menggunakan media sosial, karena itu mempunyai jejak digital yang sangat fatal atau yang sangat jelas seperti itu. Kita akan dikenal apabila kita menggunakan bahasa yang tidak baik dan tidak sopan di dalam media sosial. Jadi, kita harus menggunakan media sosial sebaik mungkin dengan menggunakan tutur kata yang baik dan benar. Keterampilan kreatif. Kita bisa membuat video pendek atau video edukasi dalam menggunakan media sosial, dan itu juga akan mendapatkan keuntungan bagi kita. Kita akan mendapatkan like, subscribe. Nah, dari itu kita akan mendapatkan uang. Jadi kita itu harus menggunakan media sosial sebaik mungkin. Dalam menggunakan keterampilan kita juga bisa mengeluarkan ide-ide dalam pemikiran kita. Nah, dari keterampilan yang telah Ibu sebutkan dan jelaskan tadi, dapat Ananda ketahui, Ananda juga harus dapat memanajemen waktu. Tidak boleh bermain game secara terus-menerusan dan tidak boleh bermain gadget secara terus-menerusan. Ananda harus bisa membagi waktu. Ini waktunya bermain, ini waktunya mengerjakan tugas, ini waktunya sekolah. Ananda juga harus menjaga pola makan. Jangan keseringan bermain handphone seperti itu, karena itu sangat membuat kita kecanduan, membuat Ananda kecanduan. Jadi sebaiknya dan harus Ananda memanajemen waktu tersebut. Belajar menggunakan literasi digital itu banyak kelebihan dan kekurangannya. Seperti kelebihannya, kita dapat mencari informasi yang lebih jelas atau lebih luas. Kita juga dapat belajar sambil bermain game. Kita juga dapat menggunakan video edukasi. Jadi ketika kita menggunakan belajar di era digital, kita belajar tidak merasa bosan, tidak merasa sunyi, karena adanya media audio visual, karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Tetapi itu juga mempunyai kekurangan seperti kegangguan internet, kegangguan notifikasi dari media sosial. Itu dapat mengganggu Ananda semuanya dalam belajar. Materi Ibu cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh Bim Bim disebutkan pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Bim Bim tentang apa bedanya belajar di buku dengan belajar di komputer. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan ya.
kelebihan belajar di buku itu kita akan lebih fokus karena tidak adanya notifikasi, tetapi kekurangannya kita akan mendapatkan sedikit informasi karena jangkauannya tidak luas. Nah, jadi kelebihan belajar di komputer kita akan mendapatkan informasi yang lebih luas dan lebih banyak, tetapi minusnya yaitu notifikasi yang sangat bertimbulan yang membuat kita tidak fokus seperti itu. Terima kasih Bim Bim, apakah sudah terjawab? Oke, materi Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum itu, Ibu akan membagikan tugas kepada Ananda semuanya. Tugas buat minggu depan yaitu membuat poster tentang kegunaan dan kekurangan kelebihan menggunakan media komputer atau digital. Dikumpulkan secara pembuatan poster ya anak-anak, kan semuanya sudah pada tahu nih menggunakan gadget. Jadi Ibu ingin kalian menggunakan gadget membuat poster seperti itu. Dikumpulkan minggu depan menggunakan Google Drive. Oke, jadi sebelum pulang Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tetapi bedanya Ananda harus melakukan apa yang Ibu perintah atau apa yang Ibu bicarakan seperti itu. Misalnya dengan kalimat pertama, kalau kau mau pulang duduk tertib, Ananda harus duduk tertib. Kalimat kedua, kalau kau mau pulang senyum manis, Ananda harus senyum manis. Kemudian, kalau kau mau pulang duduk tertib, senyum manis dan berdoa, Ananda lakukan semuanya. Dan terakhir, Ananda harus langsung berdoa seperti itu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis dan berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.